Aku hampir kehilangan putraku karena kesalahan besar dalam membesarkannya. Halo, namaku Rini, aku berumur 43 tahun, seorang janda yang sudah 5 tahun hidup sendiri setelah kepergian suamiku. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana kehidupan sederhana dan penuh perjuangan menjadi bagian dari keseharianku. Suamiku meninggal ketika anakku masih berumur sekitar 14 tahun, dan sejak saat itu aku menjalani peran ganda sebagai ibu dan ayah untuknya. Aku selalu bekerja keras, dari pagi sampai malam, agar bisa memberikan kehidupan yang layak dan terhormat untuk anakku, Dimas, yang kini berumur 19 tahun. Aku ingin dia tidak kekurangan apa-apa, agar dia tidak perlu merasa malu atau kurang dibandingkan dengan teman-temannya. Aku selalu berusaha keras memenuhi segala kebutuhan sekolahnya, pakaian, dan bahkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang salah dalam cara aku mendidiknya. Aku terlalu memanjakan dan tidak memberikan cukup disiplin yang dia butuhkan selama masa remajanya. Aku terlalu sibuk bekerja dan membiarkan dia menjalani hidup tanpa arah yang jelas, berharap dia bisa bertanggung jawab sendiri. Tapi kenyataannya, semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Aku ingat betul, saat Dimas mulai remaja, aku membiarkannya keluar malam bersama teman-temannya, memberikan uang jajan tanpa batas, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, ketika dia ingin ikut perjalanan sekolah yang hanya memerlukan 100.000 rupiah, aku memberinya sampai 2 atau 3 juta rupiah. Aku pikir aku sedang memberikan kebebasan dan rasa percaya, tapi sebenarnya aku membiarkan dia kehilangan rasa tanggung jawab. Tetangga dan kerabat sering memperingatkanku, mengatakan bahwa aku harus lebih tegas, bahwa Dimas butuh sosok ayah yang membimbing dan disiplin agar tidak tersesat. Tapi karena aku merasa sendirian dan ingin menjadi segalanya untuknya, aku malah memanjakannya. Aku pikir aku sedang melakukan yang terbaik. Sekarang aku menyesal. Dimas mulai tidak fokus pada kuliahnya, sering pulang larut malam dengan bau yang tidak enak, tanda dia mulai terjerumus dalam kebiasaan buruk. Dia juga mulai mengabaikan tanggung jawabnya di rumah, bahkan meminta uang lebih banyak dari biasanya. Aku sampai harus menjual perhiasanku sendiri hanya untuk memenuhi permintaannya. Aku merasa hancur, seperti gagal menjadi ibu dan ayah sekaligus. Aku pun mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar tahu bagaimana membesarkan anak laki-laki di masa remaja, terutama tanpa seorang ayah di sisinya. Tapi aku masih berharap ada jalan keluar, dan aku akan terus berusaha memperbaiki semuanya. Semua bermula dari sebuah malam yang mengubah segalanya, ketika aku menyadari bahwa aku harus menghadapi kenyataan pahit tentang anakku. Aku masih ingat betul hari itu. Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur rumah kami yang sederhana di Desa Klaten, Jawa Tengah. Suasana rumah biasanya tenang saat malam, tapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Dimas, anakku, yang biasanya pulang tepat waktu atau setidaknya memberi kabar, malam itu terlambat sekali. Aku mulai cemas. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi firasatku mengatakan ada hal buruk yang sedang mengintai. Sejak suamiku meninggal 5 tahun lalu, aku selalu berusaha keras menjaga Dimas tetap pada jalur yang benar. Aku tahu betul, tanpa sosok ayah, anak laki-laki seperti Dimas sangat rentan terhadap pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Aku yang selalu bekerja keras, dari pagi sampai malam, berusaha memberikan apapun yang dia butuhkan supaya dia tidak merasa kurang dan tidak mencari yang lain. Namun, malam itu aku menyadari bahwa aku terlalu banyak memberi tanpa batas. Aku terlalu memanjakan dan terlalu takut kehilangan dia. Aku pikir memberikan uang lebih banyak dan membiarkan dia bebas akan membuatnya bahagia, tapi ternyata itu malah membuatnya semakin jauh dari aku. Aku mulai mencoba menghubunginya lewat telepon,
Tapi yang kudapat hanyalah suara sibuk atau ponsel yang tidak aktif. Hatiku semakin gelisah. Aku mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian terakhir yang mungkin menjadi petunjuk kenapa Dimas berubah begitu cepat. Teman-temannya yang dulu hanya teman bermain, kini menjadi lingkaran yang membawa pengaruh negatif. Aku juga mulai mendengar desas-desus dari tetangga tentang kebiasaannya yang mulai berubah, seperti pulang larut malam dengan bau tidak sedap dan sikapnya yang semakin acuh tak acuh terhadap keluarganya sendiri. Aku sadar, aku tidak bisa terus-terusan membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Aku harus mengambil langkah tegas. Tapi bagaimana caranya? Aku merasa bingung dan takut. Aku takut jika aku terlalu keras, Dimas akan semakin menjauh dan hilang dari hidupku. Tapi jika aku terus membiarkan semua ini, aku khawatir dia akan terjerumus lebih dalam ke dalam masalah yang lebih besar. Malam itu aku duduk termenung di ruang tamu, menatap ponsel di tanganku yang tak henti-hentinya aku coba hubungi. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku harus berubah, aku harus menjadi ibu yang lebih tegas dan sekaligus menjadi sahabat yang bisa dipercaya oleh Dimas. Aku harus menemukan cara agar dia bisa kembali ke jalan yang benar, sebelum semuanya terlambat. Aku tahu perjuangan ini tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi apapun demi anakku. Karena bagiku, dia bukan hanya anak, tapi juga harapanku dan alasan aku terus berjuang setiap hari. Namun, aku tidak tahu bahwa ujian yang paling berat masih akan datang, jauh lebih sulit dari apa yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah malam itu terasa berat dan penuh ketegangan. Aku mulai mencoba memahami akar masalah sebenarnya yang membuat Dimas berubah drastis. Aku ingat betul bagaimana aku dulu selalu sibuk bekerja, berusaha mencukupi semua kebutuhannya tanpa pernah benar-benar duduk dan berbicara dari hati ke hati dengannya. Aku sadar, sejak ayahnya meninggal, aku terlalu memanjakan Dimas. Aku pikir memberikan semua yang dia minta akan membuatnya merasa cukup dan bahagia. Tapi nyatanya, dia semakin jauh dan mulai kehilangan arah. Aku menjadi bingung, bagaimana cara memperbaiki semuanya? Apalagi aku sendiri merasa lelah dan mulai merasa tak berdaya. Suatu sore di rumah kami yang sederhana di Klaten, aku duduk bersama Dimas. Aku mencoba membuka pembicaraan, berbicara dari hati ke hati, berharap dia mau terbuka padaku. Aku bilang padanya, "Nak, MA mau kamu tahu, MA selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Tapi MA juga ingin kamu jadi pribadi yang bertanggung jawab." Dimas hanya terdiam, matanya menatap kosong keluar jendela. Aku tahu ada sesuatu yang dia pendam, sesuatu yang membuatnya enggan berbicara. Aku mencoba bertanya tentang teman-temannya, aktivitasnya di kampus, tapi jawabannya singkat dan terkesan menghindar. Aku merasa seolah-olah aku tidak mengenal anakku sendiri lagi. Aku mulai menyadari bahwa aku telah gagal menjadi sosok yang dia butuhkan selama ini. Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan materi, sehingga mengabaikan kebutuhan emosionalnya. Aku terlalu takut kehilangan dia, akhirnya malah menjauhkan diri. Aku menangis saat itu, merasakan kepedihan yang dalam sebagai seorang ibu. Malamnya, aku melihat Dimas duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Aku memberanikan diri mendekatinya dan bertanya, "Dimas, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu berubah seperti ini?" "MA ingin membantu kamu." Dia menatapku dengan pandangan kosong, lalu perlahan berkata, "MA, aku merasa sendiri. Sejak ayah pergi, aku bingung harus bagaimana. Aku rasa MA terlalu sibuk dan aku jadi merasa tidak dihargai." Aku terdiam, hatiku hancur mendengar pengakuannya. Aku tahu aku harus berubah, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk diriku sendiri.
Aku harus menjadi ibu yang bisa dia andalkan, bukan hanya sebagai pemberi materi tapi juga sebagai teman dan pelindung. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk lebih dekat dengannya, untuk belajar mendengarkan dan memahami. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin menyelamatkan hubungan kami sebelum semuanya terlambat. Namun, aku tidak tahu bahwa langkah pertama ini akan membawa kami pada konflik yang lebih besar, dan aku harus menghadapi sisi gelap yang selama ini tersembunyi dari hidup kami. Aku hanya bisa berharap aku cukup kuat untuk melewati semuanya. Malam itu menjadi titik balik yang sulit untukku dan Dimas. Sejak percakapan singkat itu, aku mulai mencoba mengubah cara aku berinteraksi dengannya, berharap langkah kecil ini bisa memperbaiki hubungan kami yang mulai retak. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Hari-hari berikutnya, aku perhatikan Dimas mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah. Kadang dia pulang larut malam dengan bau rokok dan wangi parfum yang asing di hidungku. Aku tahu ada sesuatu yang tidak benar, tapi aku masih mencoba bersabar dan bertahan. Aku berusaha menahan amarah dan kecewaku, mencoba menjadi ibu yang penyayang sekaligus tegas. Suatu sore, ketika aku pulang dari pasar, aku menemukan Dimas sedang duduk bersama beberapa teman di teras rumah. Mereka bercanda dan tertawa, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda pada mereka. Mereka bukan lagi teman-teman biasa yang kukenal sejak lama. Aku mendekati mereka pelan-pelan, mencoba menyapa, tapi Dimas malah terlihat canggung dan langsung berdiri. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu pulang terlambat terus?" Tanyaku dengan suara lembut, mencoba menghindari konfrontasi agar tidak membuat dia semakin menjauh. Dimas menghela napas panjang, kemudian berkata, "Ma, jangan terlalu ikut campur. Aku sudah besar, aku tahu apa yang aku lakukan." Aku merasa tersudut dan sedih sekaligus. Aku tahu dia sudah mulai memberontak, merasa ingin bebas dari aturan yang selama ini aku buat. Tapi aku juga tahu, kebebasan yang dia cari bisa jadi membawa bahaya yang lebih besar. Sejak saat itu, aku mulai menemukan perubahan perilaku yang semakin mengkhawatirkan. Dimas mulai sering tidak pulang tepat waktu, nilai kuliahnya menurun drastis, dan dia tampak semakin acuh pada keluarga. Aku bahkan pernah menemukan dompetnya kosong, padahal aku selalu memberikan uang jajan yang cukup. Aku mulai mengamati ponselnya diam-diam, walau hati kecilku merasa bersalah karena melanggar privasinya. Suatu kali aku menemukan percakapan yang membuatku terkejut dan takut. Ada percakapan dengan seseorang yang aku tidak kenal, membicarakan hal-hal yang tidak pantas dan menunjukkan sikap yang meremehkan tanggung jawab. Aku merasa dunia seolah runtuh. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa anak yang kukira baik dan pintar berubah seperti ini? Apakah selama ini aku yang salah dalam mendidiknya? Aku menangis sendiri di kamar, merasa hancur dan bingung harus berbuat apa. Namun aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan Dimas, agar dia tidak terjerumus lebih dalam ke dalam dunia yang bisa menghancurkan masa depannya. Tapi aku juga takut, karena aku tidak tahu seberapa jauh masalah ini sudah mengakar dalam hidupnya. Aku mulai berpikir tentang meminta bantuan orang lain, mungkin keluarga atau teman dekat yang bisa membantuku menghadapi masalah ini. Tapi aku juga takut Dimas akan merasa dikhianati dan semakin menjauh. Aku berada di persimpangan jalan yang penuh dilema, antara menjaga rahasia dan berusaha menyelamatkannya. Aku hanya bisa berharap, di balik semua kegelapan ini, masih ada secercah harapan yang bisa membawa kami kembali ke jalan yang benar. Tapi aku tahu, perjalanan ini akan menjadi perjuangan terberat dalam hidupku. Hari-hari berikutnya semakin berat untukku. Aku mencoba tetap tegar,
Meski hatiku hancur melihat perubahan drastis pada Dimas. Aku merasa seperti kehilangan anakku sendiri, seperti ada tembok tebal yang memisahkan kami tanpa bisa aku tembus. Aku tahu aku harus bertindak, tapi aku takut setiap langkahku justru akan membuatnya menjauh lebih jauh. Suatu pagi yang panas di desa kami, aku memutuskan untuk duduk bersama Dimas dan membicarakan semuanya secara serius. Aku memanggilnya ke ruang tamu, dan aku berusaha menatap matanya dengan penuh harap. Dimas, MA ingin bicara dari hati ke hati. MA tahu selama ini mungkin MA salah, tapi MA ingin kita bisa saling mengerti dan memperbaiki semuanya, ucapku pelan. Dimas hanya diam, wajahnya terlihat lelah dan penuh penolakan. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah anak remaja biasa. Aku bertanya padanya, "Nak, apa yang sebenarnya terjadi?" MA ingin tahu agar bisa bantu kamu. Dia menghela napas panjang dan dengan suara berat berkata, "MA, aku capek. Capek dengan semua yang MA harapkan dariku. Aku merasa tertekan dan tidak bebas. Aku ingin hidup sesuai keinginanku, bukan seperti yang MA mau." Aku terdiam, hatiku perih mendengar pengakuannya. Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu mengekang, tanpa menyadari bahwa Dimas juga butuh ruang untuk berkembang dan menemukan jati dirinya. Namun, aku juga tahu bahwa kebebasan tanpa batas bisa membawa bahaya besar. Aku mencoba menjelaskan, "Dimas, MA hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Tapi kamu juga harus mengerti, MA khawatir kalau kamu salah jalan. Jangan sampai kamu kehilangan masa depanmu karena keputusan yang salah." Dia memandangku dengan tatapan sinis. "Masa depan? MA pikir MA yang menentukan masa depanku? Aku bukan anak kecil lagi, MA." Pertengkaran kecil itu membuat suasana rumah menjadi tegang. Aku merasa seperti berhadapan dengan tembok besar yang sulit dipecahkan. Namun, aku tetap berusaha sabar dan tidak menyerah. Aku tahu aku harus mencoba cara lain untuk mendekatinya. Hari-hari selanjutnya, aku mulai mencari bantuan dari keluarga dan teman-teman dekat. Aku menceritakan situasi yang aku alami, berharap mereka bisa memberikan saran atau bahkan berbicara langsung dengan Dimas. Namun, aku juga sadar bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Dimas semakin sering mengurung diri di kamar, jarang berbicara, dan semakin menjauh. Aku merasa kehilangan kendali atas hidup kami berdua. Aku mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar mampu menjadi ibu yang dia butuhkan. Suatu malam, aku menangis sendirian di kamar, memikirkan semua kesalahan dan kegagalan yang aku lakukan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya? Ataukah aku harus merelakan anakku pergi dari hidupku? Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Tapi aku bertekad untuk terus berjuang, karena bagiku, Dimas adalah segalanya. Aku hanya berharap suatu saat nanti, dia bisa mengerti dan kembali menjadi anak yang aku kenal dulu. Namun, aku tidak tahu bahwa badai yang kami hadapi masih jauh dari selesai, dan ujian yang lebih berat menanti di depan. Aku masih terkejut dan terpukul oleh apa yang terjadi antara aku dan Dimas. Selama ini aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kenyataannya semua usaha itu seperti sia-sia. Aku merasa seperti gagal menjadi ibu yang baik, dan aku terus bertanya-tanya di mana letak kesalahanku. Apakah aku terlalu memanjakan dia? Ataukah aku terlalu keras dan tidak memberi ruang untuknya tumbuh? Aku mulai menyadari bahwa aku terlalu fokus pada materi dan kebutuhan fisik saja, tapi aku lupa memberi perhatian pada kebutuhan emosional dan psikologis Dimas. Aku tidak pernah benar-benar duduk bersama dia, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberinya dukungan yang dia butuhkan.
Aku hanya tahu bekerja dan memberikan uang tanpa batas, berharap itu bisa menutupi kekurangan yang ada. Sekarang, aku merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Aku melihat Dimas semakin jauh dan berubah menjadi sosok yang aku tidak kenal. Dia sering pulang larut malam, tidak peduli dengan kuliah atau tanggung jawabnya di rumah. Aku merasa sedih, kecewa, dan juga takut kehilangan dia untuk selamanya. Aku mulai berpikir, bagaimana seharusnya aku menyikapi semua ini? Aku ingin sekali memperbaiki hubungan kami, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku juga bingung apakah aku harus lebih tegas atau lebih lembut dalam mendidiknya. Aku takut jika aku terlalu keras, dia akan semakin membenci dan menjauh. Tapi jika aku terus memanjakannya, dia akan terus kehilangan arah. Aku juga ingat nasihat dari beberapa teman dan keluarga yang bilang bahwa aku harus membiarkan Dimas merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Mereka bilang, hanya dengan begitu dia bisa belajar bertanggung jawab dan mandiri. Tapi aku takut, aku tidak sanggup melihat anakku menderita atau tersesat. Dalam hatiku, aku berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin Dimas kembali menjadi anak yang ceria dan penuh semangat seperti dulu. Aku ingin dia tahu bahwa aku selalu ada untuknya, meski aku pernah melakukan banyak kesalahan. Namun, aku juga sadar bahwa waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari cara terbaik agar bisa menyelamatkan anakku dan memperbaiki hubungan kami. Tapi aku tidak menyangka, di balik semua usaha itu, ada kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, dan aku harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari yang pernah aku bayangkan. Aku hanya bisa berharap aku cukup kuat untuk melewati ujian ini dan menjaga anakku tetap di sisiku. Suatu hari, ketika aku sedang membereskan kamar Dimas, aku menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan dan membuat jantungku berdegup kencang. Di dalam laci meja belajarnya, aku menemukan sejumlah pesan dan foto yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Pesan-pesan itu berasal dari seorang wanita yang aku tidak kenal, dan isi percakapannya sangat mengkhawatirkan. Aku membaca dengan hati yang berdebar, mencoba memahami apa arti semua itu. Wanita tersebut bukan hanya teman biasa, tapi sepertinya memiliki hubungan yang lebih dekat dan rumit dengan Dimas. Pesan-pesan itu berisi kata-kata rayuan, permintaan bertemu malam hari, dan bahkan ajakan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Aku merasa sesak dan sulit bernapas saat menyadari betapa jauh anakku telah terjerumus. Lebih parahnya lagi, aku juga menemukan foto-foto Dimas yang diambil saat dia sedang dalam keadaan mabuk dan bergaul dengan orang-orang yang aku tidak kenal, beberapa terlihat seperti sedang menggunakan minuman keras atau bahkan narkoba. Hatiku hancur dan aku merasa seperti dunia runtuh di sekelilingku. Bagaimana bisa anak yang kukira aku kenal baik, ternyata menyembunyikan sisi gelap seperti ini? Ketika aku mencoba mengonfrontasi Dimas dengan temuan ini, reaksinya sangat mengejutkan. Dia marah besar, menuduhku mengintip dan mencampuri urusannya. Dia berkata aku tidak berhak mengetahui hidupnya dan bersikap seolah-olah aku adalah musuhnya. Aku merasa terluka, tapi aku juga tahu aku harus tetap kuat demi kebaikannya. Semua yang ku tahu tentang Dimas selama ini terasa berubah seketika. Aku bertanya-tanya, apa yang membuatnya memilih jalan seperti ini? Apakah selama ini aku terlalu buta dan tidak mau melihat tanda-tanda bahaya? Atau mungkin aku terlalu terlambat untuk menyelamatkannya? Kejutan ini membuatku merasa sendirian dan bingung. Aku tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Dan aku takut jika aku mengungkapkan semuanya ke orang lain, Dimas akan semakin menjauh dan kehilangan kepercayaan padaku. Aku merasa terjebak dalam dilema yang sangat berat. Namun, di balik semua kegelapan itu, aku tahu aku harus bertindak.
Aku tidak bisa membiarkan anakku terus terperosok ke dalam jurang yang lebih dalam. Aku harus mencari cara untuk membantunya keluar, meski aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan menyerah dan akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi menyelamatkan Dimas. Tapi aku juga sadar bahwa jalan yang akan kutempuh ke depan akan penuh dengan rintangan dan konflik yang sulit dihadapi. Aku hanya berharap aku bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan ini sebelum semuanya terlambat. Setelah menemukan semua itu, aku merasa dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Namun, aku tahu aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus berani menghadapi kenyataan dan mencari jalan keluar. Tapi Dimas, anakku sendiri, yang seharusnya menjadi orang yang paling dekat denganku, malah semakin menjauh dan menutup diri. Aku mencoba berbicara lagi dengannya, mencari waktu yang tepat agar kami bisa duduk bersama tanpa emosi yang meledak-ledak. Namun, setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan, Dimas selalu menolak dan bahkan berkata kasar. "Ma, jangan ikut campur urusanku. Aku sudah besar dan bisa mengurus diriku sendiri," katanya dengan nada marah yang membuat hatiku perih. Aku merasa putus asa, tapi aku tahu aku harus terus bertahan. Aku mulai menghubungi beberapa teman lama dan keluarga, berharap ada yang bisa membantu menengahi masalah kami. Aku juga mencari tahu tentang konseling keluarga dan dukungan psikologis yang mungkin bisa kami butuhkan. Namun, semua itu terasa berat dan sulit dijalankan karena Dimas selalu menolak untuk ikut. Suatu malam, aku mendapat kabar dari tetangga bahwa Dimas sering terlihat berkumpul di warung kopi dekat pasar dengan teman-teman yang aku tahu bukan pengaruh baik. Aku merasa takut dan khawatir, tapi aku juga sadar aku tidak bisa terus-menerus mengawasinya. Aku harus mempercayainya, meski itu sangat sulit. Aku mulai berpikir keras tentang bagaimana caraku bisa mendekati Dimas tanpa membuatnya merasa tertekan atau dijebak. Aku tahu aku harus lebih sabar dan lebih memahami, tapi di saat yang sama aku juga harus tegas agar dia mengerti bahwa aku peduli dan tidak akan membiarkan dia hancur. Dalam kebingungan ini, aku menemukan secercah harapan. Suatu hari, seorang teman lama yang juga seorang konselor psikologi menawarkan bantuan. Dia bilang, "Rini, kadang anak-anak seperti Dimas butuh seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau kamu mau, aku bisa membantu memfasilitasi kalian berdua untuk ngobrol dengan baik." Aku merasa seperti mendapat angin segar. Mungkin ini adalah jalan yang selama ini aku cari. Aku pun mulai mengajak Dimas untuk ikut dalam sesi konseling, meski awalnya dia sangat menolak. Aku berusaha meyakinkan dia bahwa ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kami bisa saling mengerti dan memperbaiki hubungan. Namun, di balik usaha ini, aku tahu bahwa ada pertarungan batin yang sangat berat di dalam diri Dimas. Aku bisa melihat dia bergumul dengan perasaannya sendiri, antara keinginan untuk bebas dan rasa bersalah terhadap keluarganya. Aku hanya bisa berharap, langkah kecil ini bisa menjadi awal dari perubahan yang aku dan dia butuhkan. Tapi aku juga sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan dan kejutan yang menunggu kami di depan. Aku harus tetap kuat dan sabar, walau kadang aku merasa hampir putus asa. Demi Dimas, aku akan terus berjuang. Ketegangan di antara kami mencapai puncaknya dalam beberapa minggu terakhir. Aku merasa seolah-olah hidupku berubah menjadi sebuah drama tanpa akhir, penuh dengan pertengkaran yang tak kunjung reda dan keheningan yang menyakitkan. Setiap hari aku berusaha menguatkan diri, tapi rasa sakit dan kecewa terus membayangi hatiku. Dimas yang dulu aku kenal, mulai berubah menjadi sosok yang asing. Dia semakin sering pulang larut malam, kadang tanpa kabar, dan sikapnya yang semakin dingin membuat aku merasa terasing di rumah sendiri. Aku pernah menemukan dia menangis sendirian di kamarnya, tapi ketika aku mencoba mendekat,
dia malah mengusirku dengan kasar. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-terusan bertahan dalam keadaan seperti ini. Aku harus membuat keputusan besar, apakah aku harus terus berjuang untuk menyelamatkan hubungan kami, atau aku harus merelakan dan membiarkan dia menjalani hidupnya sendiri, meski itu berarti aku kehilangan dia selamanya. Namun, di tengah segala kekacauan ini, aku juga menemukan kekuatan yang luar biasa dalam diriku. Aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa mengendalikan semua hal, dan satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah mencintai dan mendukung Dimas tanpa syarat, meskipun kadang itu terasa menyakitkan. Aku juga mulai menyadari bahwa aku harus menjaga diri sendiri, agar aku tetap kuat untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Aku mulai merawat diriku, mengenakan pakaian yang membuat aku merasa percaya diri dan nyaman, merapikan rumah, dan mencoba menjalani hidup dengan semangat baru. Aku tahu, aku harus menjadi contoh yang baik bagi Dimas, agar dia bisa melihat bahwa meskipun hidup penuh dengan masalah, masih ada harapan dan kebahagiaan yang bisa diraih. Namun, situasi di rumah tidak pernah benar-benar tenang. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendiri di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kamar Dimas. Aku bergegas ke sana dan menemukan dia sedang berdebat hebat dengan seorang pria asing yang aku tidak kenal. Pria itu tampak marah dan kasar, sementara Dimas mencoba mempertahankan diri. Aku merasa takut dan panik. Aku tidak tahu siapa pria itu, dan apa yang dia inginkan dari Dimas. Aku mencoba memisahkan mereka dan menenangkan suasana, tapi ketegangan itu meninggalkan bekas yang dalam di hatiku. Aku mulai bertanya-tanya, sejauh mana bahaya yang mengancam anakku? Kejadian itu menjadi peringatan keras bagiku. Aku tahu aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus bertindak cepat dan tegas untuk melindungi Dimas dari pengaruh buruk yang semakin mengerikan. Tapi aku juga takut, karena aku tidak tahu apa konsekuensi dari langkah yang akan aku ambil. Di saat aku berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian ini, aku hanya bisa berdoa dan berharap agar aku dan Dimas diberi kekuatan untuk melewati badai yang sedang kami hadapi. Namun, aku juga sadar bahwa cerita kami belum selesai, dan masih banyak rahasia yang tersimpan di balik pintu rumah kami yang sederhana ini. Aku berdiri di ambang pintu kamar Dimas dengan hati yang berdebar tak menentu. Semua yang terjadi belakangan ini membuatku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku ingin memanggil namanya, tapi suaraku tercekat oleh keraguan dan ketakutan yang membuncah dalam dada. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa menyelamatkan anakku dari jurang yang semakin dalam ini? Dimas, anak yang dulu kuayomi dengan segala cinta dan pengorbanan, kini berubah menjadi sosok yang asing dan sulit kujamahi. Aku tahu, kesalahan besar ada pada diriku sendiri, karena terlalu memanjakan, terlalu takut kehilangan, aku malah membiarkan dia terjerumus dalam dunia yang gelap dan penuh bahaya. Sekarang aku menghadapi kenyataan pahit bahwa aku mungkin telah kehilangan dia, atau bahkan lebih buruk, kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, setelah perdebatan hebat dengan pria asing yang tak kukenal, aku memutuskan untuk bertindak. Aku mengumpulkan keberanian yang tersisa dan mengajak Dimas bicara dari hati ke hati. Aku berkata padanya, "Nak, MA tahu MA bukan ibu yang sempurna. MA tahu MA telah banyak salah. Tapi MA tidak akan menyerah. MA ingin kita berjuang bersama untuk menyelamatkan hidupmu dan hubungan kita." Dimas menatapku dengan mata yang penuh luka dan kebingungan. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku melihat secercah harapan di sana. Dia memelukku erat, dan aku merasakan bahwa di balik kerasnya sikapnya, ada keinginan tulus untuk berubah dan kembali pada jalan yang benar. Namun, aku tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan.
Masih banyak luka yang harus disembuhkan, banyak rahasia yang harus diungkap, dan banyak keputusan sulit yang harus diambil. Aku pun menyadari bahwa aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh dukungan dari orang-orang di sekitar kami, dan yang terpenting, aku butuh kepercayaan dari Dimas. Saat aku menatap wajahnya yang kini sedikit lebih lembut, aku bertanya dalam hati, apakah kesempatan kedua ini akan cukup untuk memperbaiki semuanya? Apakah aku masih bisa menjadi ibu yang dia butuhkan? Dan yang paling menakutkan, apakah kami berdua akan mampu melewati badai ini tanpa terluka lebih dalam? Cerita kami belum berakhir. Ada misteri yang masih tersembunyi, ada luka yang belum sembuh, dan ada masa depan yang masih harus kami perjuangkan bersama. Aku hanya bisa berdoa dan berharap bahwa di balik gelapnya malam ini, akan ada fajar baru yang membawa harapan dan kebahagiaan bagi kami berdua. Untuk sekarang, aku hanya bisa menunggu dan berusaha menjadi ibu yang lebih baik, sambil menantikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah cinta dan pengorbanan akan cukup untuk menyelamatkan putraku dan menyatukan kembali hati kami yang sempat retak? Waktulah yang akan menjawab semuanya.